Termasuk permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hukum menghadiri acara undangan walimatu ursin, walimatu urs. Dalam hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, ijma' la khilafa bainal ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya memenuhi undangan walimah bagi orang yang diundang pada acara walimah tersebut, dengan ketentuan di tempat walimah tersebut tidak ada hal-hal yang lahwun, menyia-nyiakan atau melalaikan. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang dari kalian diundang kepada acara walimahan, maka hendaklah dia mendatanginya. Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan syarat ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan acara walimah. Yud'a lahal agniya wa yutrakul fuqara, yaitu acara yang orang-orang kaya diundang pada acara tersebut, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Dari sini bisa difahami tujuan membuat acara walimah untuk ngundang, ngajak orang makan, bukan untuk cari keuntungan sehingga dia mengkhususkan orang-orang kaya yang mampu ngasih kado banyak, mampu ngasih amplop besar. Kemudian Rasul mengatakan, "Wa man tarokat da'wah faqad asallaha wa rasulahu." Maka barang siapa yang meninggalkan undangan tersebut, tidak memenuhi undangan acara walimah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya tadi kita sebutkan, dinukilkan oleh para ulama, ijma', kesepakatan wajibnya memenuhi acara undangan walimah pernikahan. Namun dengan ketentuan di sana tidak ada hal-hal yang melalaikan. Sebagaimana tadi dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain di buku-buku mereka, di antaranya yang sempat kita baca, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan hukumnya wajib mendatangi walimatul urs pada syarah Bulughul Maram beliau ketika beliau menjelaskan hadis hakul muslim ala muslim khamsun aw sittun. Idza du'iya ajabah. Apabila diundang, maka dia hendaklah memenuhi undangan tersebut. Namun di sini ayolah ikhwah, kewajiban memenuhi undangan walimah disebutkan ada beberapa syarat. Dalam artian tidak wajib secara mutlak, namun tatkala terpenuhi syaratnya tersebut. Yang pertama, antakuna da'wa fil yaumil awwal. Wajibnya memenuhi undangan tadi kalau undangannya pada hari pertama, yaitu hari resepsinya tadi. Pada hari itu yang wajib kita mendatanginya. Adapun kalau bukan pada hari tersebut, misalkan kita datang udah 2-3 hari yang berikutnya, itu bukan perkara yang wajib, dalam artian bukan kita memenuhi undangan. Yang kedua, ayyakuna da'i musliman. Orang yang mengundang adalah seorang muslim. Dikarenakan Rasul menyebutkan hakul muslim alal muslim khamsun. Di antaranya apa? Idza du'iya ajab. Apabila dia diundang, maka dia akan memenuhinya. Syarat yang ketiga, ayyakuna da'i mimman yahrum hajruhu. Orang yang mengundang tadi adalah orang yang haram untuk dihajar, haram untuk diboikot. Namun kalau seandainya dia adalah orang yang layak untuk diboikot, layak untuk dihajar, misalkan dia adalah orang yang min ahlil bid'ah wal ahwa, pentolan, penyeru kesesatan, atau dia adalah orang-orang yang mujahirun bil ma'asi, terang-terangan melakukan kemaksiatan sehingga perlu dijauhi, maka ketika dia ngundang tidak wajib kita mendatanginya. Syarat yang keempat,
ayu ayyan al-mad'u. Tatkala undangan tersebut ditujukan secara personal. Jadi ditentukan orang yang diundang tadi, bukan undangan dalam bentuk umum. Misalkan umum itu dalam bentuk grup WA misalkan. Kepada kawan-kawan member grup ini tadi, saya undang acara pernikahan saya. Itu tidak wajib. Tapi kalau langsung tersebut nama kita dituliskan dalam undangan atau di japri atau di SMS kan, maka ini hukumnya wajib. Bi'ayakul ya fulan uhdhur walimati. Misal dia mengatakan, wahai fulan, datanglah ke acara walimahanku. Fa illam yu'ayyinhu fala yajib. Namun kalau seandainya yang ngundang tadi tidak menentukan secara personal, maka tidak wajib untuk didatangi. Tadi ya, intinya kalau seandainya dia dalam bentuk jamaah, maka tidak wajib. Yang kelima, al-khamis, antakuna da'wa ila walimati ursin. Undangan tersebut adalah pada undangan acara pernikahan, resepsi pernikahan. Falau da'ahu ila ghairiha lam tajib al-ijabah. Kalau seandainya undangan tersebut pada selain acara pernikahan, tidak wajib untuk didatangi. Dalam artian selagi tidak ada kemungkaran, ya sunnah untuk didatangi. Misalkan undangan acara khitanan, misalkan selagi tidak ada kebid'ahan, tidak ada kemungkaran di sana, mau didatangi tidak masalah. Yang keenam, alla yakuna sama munkaron. Di sana tidak ada kemungkaran. Namun kalau ada kemungkaran seperti musik, ada ikhtilat, ada perkara-perkara yang mungkar, nyanyian dan yang lainnya, maka tidak wajib kita datang. Fa idza lam yakun qadiran ala taghyirihi fal ijabatu ilal walimah haram. Kata penulis buku ini, apabila seseorang itu tidak mampu untuk merubah kemungkaran di acara walimah tadi, fal ijabatu ilal walimah haramun, maka memenuhi undangan walimah tersebut haram. Jadi bisa naik kepada haram kalau di sana ada musik, ada organ dan yang lainnya, dan kita tidak mampu mencegah kemungkaran tadi, hukumnya haram. Wa idza kana qadiran ala taghyiril munkar fahina idzin yajibu alaihil hudur. Namun kalau dia mampu untuk mengingkari kemungkaran tadi, maka ketika itu hadir pada acara kemungkaran tadi, yaitu acara walimah yang penuh dengan kemungkaran, maka ketika itu hukumnya wajib. Li ijabati da'wah wa taghyiril munkar. Dikarenakan dua alasan. Kenapa? Yang pertama, memenuhi undangan. Yang kedua, ingkarul munkar. Ini 6 poin yang disebutkan di dalam buku Syara Akhsar Al-Mukhtasarat pada jilid yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.